kita perlu pahami ya Bapak Ibu, artikel yang kita periksa itu sebenarnya artikel level mana. Kalau dia level S1 ke atas, itu akan berbeda dengan jurnal level D3. Biasanya jurnal-jurnal level D3 itu Bapak Ibu dia judulnya itu tidak ada metode. Dia biasanya sistem informasi ya, perancangan, rancang bangun. Nah, itu beda nanti kita cara mereviewnya. Dan kita akan fokus di sini bagaimana mereview artikel yang menggunakan metode. Jadi metode di sini kalau sama anak ilmu komputer Bapak Ibu merupakan algoritma, teknik di mana menyelesaikan masalah. Nah, mungkin nanti kalau anak-anak komputer paham itu. Ada namanya kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu terbagi-bagi lagi sub-ilmunya. Ada namanya sistem pendukung keputusan, ada data mining, ada fuzzy ya, kemudian ada algoritma genetika, jaringan saraf neuron dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan mereviewnya ke sana Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan kita isi semua dan biasanya ini nanti kita isi setelah kita sudah mereview artikel. Nah, artikel ini sudah saya download tadi ya. Kurang lebih artikelnya adalah seperti ini. Ini masih nampak ya Bapak Ibu? Masih Artikelnya belum, artikelnya belum nampak. Nampak. Oke, saya share lagi nih sekali lagi. Oke, sabar. Ini ya Bapak Ibu, nampak? Oke, nampak. Oke, nampak. Oke, artikelnya ini artikel yang akan kita review Bapak Ibu ya. Nah, artikel ini sudah diatur, tidak ada nama, tidak ada afiliasinya, biar reviewer itu mereview secara objektif ya. Nah, saya akan mencoba mereview mulai dari judul sampai selesai ya. Saya akan coba mereview dari judul sampai selesai. Nah, pertama yang harus saya lakukan adalah ketika kita mereview Bapak Ibu, pastikan dulu. Jadi kalau saya mereview, saya tidak pernah pikirkan template. Jadi kebanyakan reviewer itu salah ya. Dia masih memikirkan template. Karena template itu sebenarnya urusan dari editor. Tugas kita adalah mengecek apakah tulisan itu layak sesuai dengan scope jurnal yang sudah ditentukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya nggak akan bahas lagi masalah template ini. Ya, ini template nggak saya bahas. Kita akan coba bahas. Sebelum saya periksa, terlebih dahulu dimanapun saya mereview, saya selalu mengecek daftar pustaka, Bu. Daftar pustaka ini harus menggunakan software reference. Saya anjurkan seperti itu. Karena kalau tidak menggunakan software reference, berarti antara kutipan dengan referensi itu bisa tidak balance. Kalau tidak balance nanti akan terjadi missing. Nah, kita bisa banyak mengetahui bahwa software reference yang free itu banyak ya Bapak Ibu. Ada yang namanya Mendeley, ada namanya Zotero, Enot dan lain sebagainya. Tergantung Bapak Ibunya, suka pakai mana monggo, pakai saja. Dari referensi kita lihat bahwa si penulis tidak update. Padahal judulnya ini berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Nah, ini nanti jadi catatan buat kita. Karena biasanya kalau ilmu komputer itu referensinya cepat Bapak Ibu. Saran saya, kalau mau tulisan kita itu masuk ke jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, pastikan referensi itu jangan 5 tahun terakhir. Kalau perlu 2 tahun terakhir Bapak Ibu. 2 tahun terakhir. Ya, karena ilmu komputer itu sangat cepat perkembangan. Nah, ini kita lihat ini referensinya. Ini referensi-referensi yang lama ya. Khusus di 2018 di ya. Penelitian ya kan. Kemudian referensinya hanya 8. Saran saya ya, usahakan referensinya itu di atas 15.000. Biasakan dari sekarang. Makanya kok bisa referensinya banyak ketika kita membuat artikel atau mereview sebuah artikel yang bagus. Karena mereka bermain di state of the method. Mereka bermain di pendahuluan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Dari judul, ya di sini judulnya adalah pembaruan teknologi informasi untuk sistem pendukung keputusan, pemberi kelayakan kredit, menerapkan metode profil matching dan Fajri Mamdani. Berarti di pikiran kita itu terbesit bahwa ini menggunakan 2 metode, ya, 2 metode. Nah, berarti kita harus berpikir profil matching itu digunakan untuk apa? Fajri Mamdani itu digunakan untuk apa? Karena di sini masalahnya adalah pemberian kredit. Nah, ini masalahnya adalah pemberian kredit. Ya, kemudian masalah pemberian kredit ini diselesaikan dengan metode SPK dengan bantuan profil matching dan Fajri Mamdani. Dari segi judul ini sudah terlalu panjang menurut saya, karena memang judul ini tidak efisien. Nah, kita bisa efisienkan lagi. Nah, kita sebagai reviewer tidak apa-apa mengasih saran kepada si penulis untuk yang namanya saran judul
Jadi judul itu tidak terlalu panjang ya Bu ya. Ini judulnya terlalu panjang sekali. Judul terlalu panjang begini biasanya jarang diterima Bu ya. Dia tidak kece ya. Kalau itu tidak. Jadi judul itu harus yang namanya simple. Di Ya. tab review. Ya. Ini saya besarkan dulu. Oke, nah ini misalnya saya kasih Oke. judul sebaiknya. Nah, jadi kita kasih saran. Kita nggak bisa mengejar, tapi kita kasih saran. Judul sebaiknya terdapat masalah, solusi, dan kontribusi. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita kasih contoh misalnya. Contoh. Nah, biasanya dalam ilmu komputer itu kata penerapan itu sangat efisien Bapak Ibu ya. Misalnya penerapan metode. Ya, metode profil matching dan Faji Mamdani pada. Nah, berarti solusinya adalah profil matching dan Mamdani. Masalahnya apa? Nah, masalahnya pada pemberian kredit, pada pemberian kelayakan kredit. Untuk mendukung sistem informasi yang baik. Nah, jadi ada kita kasih kontribusinya. Jadi kontribusi dalam sebuah judul itu opsional ya Bu ya. Jadi kontribusinya nih untuk mendukung sistem informasi yang lebih baik. Nah, ini boleh dibuat, boleh tidak. Tapi setidaknya masalah dan solusi itu harus mewakili dari sebuah judul kalau kita misalnya mereview. Nah, judul yang ini ya itu jauh lebih efisien menurut saya. Jauh lebih enak dibaca daripada menggunakan ini. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita juga sebagai reviewer harus memberikan masukan kepada penulis tentang judul. Nah, kira-kira sampai sini sudah sedikit dipahami ya Bapak Ibu? Ada kira-kira yang mau disampaikan? Masih bisa dimengerti? Oke, Bang, nanya nih. Boleh. Kalau misalnya kan ada beberapa jurnal yang batasi untuk judul, dia tidak boleh lebih dari 14 kata. Ini kalau misalnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, biasanya kan lebih. Itu apa yang bisa kita berikan solusinya? Apakah ini kita lebih baguskan atau bagaimana? Karena dengan beberapa jurnal yang saya perhatikan, dia membatasi ketika di jurnal ini artikelnya ini lebih daripada 14, ada harus dilihat bawahnya lagi kira-kira apa yang harus dilakukan, perbaikan yang cukup mayor atau yang minor saja di atas, seperti itu mungkin. Nah, gimana? memang beberapa pengelola jurnal itu membatasi judul ya Bapak Ibu. Tetapi perbaikan judul yang kita kasih masukan pada saat kita mengoreksi itu akan menjadi catatan bagi karena bisa kita editor juga butuh masukan-masukan dari reviewer. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya judul yang dimasukkan atau yang dipublish nantinya di jurnal mereka itu memiliki standar yang bagus, dari judulnya saja ya kita nggak bicara isi. Karena kalau kita searching judul, di situ kan dibaca setelah kita tahu judulnya apa. Jadi kalau judul itu mewakili dari keilmuan-keilmuan yang sedang ngetren saat ini, nah otomatis nanti akan menjadi angka atau nilai bagus bagi si pengelola jurnal gitu loh. Makanya pengelola jurnal itu membatasi kata supaya itu tadi tidak terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang menurut saya itu terlalu berlebihan. Misalnya apa? Nah di judul ini kata SPK ini sebenarnya tidak usah digunakan lagi. Gitu. Kenapa? Karena orang tahu profil matching itu pasti bagian dari SPK. Jadi hindari penggunaan-penggunaan yang sudah umum menurut saya. Karena ini sangat memboroskan penggunaan kata. Kalau misalnya judul itu dibatasin Bapak Ibu. Jadi gunakan judul-judul yang menurut saya itu
istilah-istilah umum nggak usah digunakan lagi. Misalnya kalau kita pakai SPK tuh nggak usah pakai lagi sistem pendukung keputusan menggunakan metode, nggak usah. Langsung aja penerapan profil matching, implementasi metode SAW gitu. Nah pertanyaannya, bolehkah singkatan itu digunakan dalam judul? Boleh Bapak Ibu. Karena ada beberapa ilmu, ya ada beberapa pengetahuan bahwa menyingkat singkatan itu sudah hal yang umum. Misalnya SPK, orang sudah tahu di mana-mana anak ilmu komputer itu sistem pendukung keputusan. Metode SAW, mereka sudah paham semua. Kalau metode SAW itu adalah singkatan dari Simple Adapting Weighting. Metode TOPSIS, nah orang nggak perlu lagi memberi kepanjangan dari TOPSIS seperti apa, karena mereka tahu TOPSIS itu merupakan bagian dari SPK. Jadi begitu caranya supaya untuk memaksimalkan space kalau misalnya judul itu dikasih batasan gitu loh. Nah kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Jadi pahami Bang ya. Oke sih. Nah jadi sebenarnya kita ngasih masukan judul ini Bapak Ibu hanya sebagai saran aja Bapak Ibu ya. Kalau saya perbaiki karena nanti pun bakal menjadi masukan juga bagi editor. Karena kalau judul-judul itu kelihatan keren, ya belum tentu itu Bapak Ibu judulnya keren, otomatis nanti menjadi nilai lebih untuk si pengelola jurnalnya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kita masuk ke abstrak. Nah sebenarnya abstrak itu Bapak Ibu nggak perlu kita harus bahas seperti ini panjang ya. Menurut saya tidak efisien dan ya. Kenapa saya banyak perkurangan? Di abstrak itu ada beberapa topik yang harus dibahas. Pertama, kita cukup bahas langsung to the point. Jadi tujuan penelitian itu apa? Nah, coba perhatikan rata-rata jurnal tinggi, baik itu WOS atau Scopus, mereka tidak pernah bertele-tele. Mereka langsung to the point, kan gitu ya. The purpose, tujuan dari penelitian, nah langsung dia. Jadi biasakan di abstrak itu kita tidak usah ngasih introduction seperti ini. Perkembangan teknologi informasi bla bla, tidak usah. Itu nanti di pendahuluan. Jadi di abstrak itu langsung aja to the point. Nah, yang pertama langsung dia tujuan penelitiannya apa? Ya, tujuan penelitiannya apa? Itu yang pertama yang dibahas, harus nampak di abstrak. Yang kedua, sumber data dari mana? Ini harus kita bahas. Oke. Kemudian metode penyelesaian yang digunakan apa? Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil dari penelitian apa? Nah, hasil dari penelitian ini peneliti banyak salah. Hasil dari penelitian itu kalau dia yang baik itu adalah kalau misalnya ada angka, sebutkan angkanya. Kalau misalnya ada persen, sebutkan nilai persennya. Kalau misalnya pakai grafik berupa angka, sebutkan. Jadi orang paham. Kemudian opsional yang kelima itu adalah kontribusi. Ya. Jadi biasanya kalau tujuan penelitian itu sudah tercapai, maka dia akan memiliki kontribusi. Nah, ini sebutan, bisa juga kontribusi. Ini kontribusi saya buat opsional ya. Nah, opsional. Nah, boleh dipakai, boleh tidak. Nah, kita bisa lihat abstrak dari penulis ini, dia tidak ada menyebutkan satupun dari apa yang saya sebutkan. Rata-rata dia di sini bercerita ngalur ngidul. Ya, di sini tidak dijelaskan fungsi dari profile matching itu apa, tujuan dari Faji Mamdani itu gimana, hasilnya apa, tidak dijelaskan. Nah, jadi baiknya alangkah bijaksananya itu kalau misalnya kita buat abstraknya begini. Tujuan dari penelitian, nah gitu langsung aja dia to the point, nggak usah ngalur ngidul kita. Tujuan dari penelitian adalah untuk menerapkan, nah, gitu ya. Karena dia tadi pakai dua metode untuk menerapkan metode apa tadi, misalnya XXX ya, profil matching, dan metode AAA Faji Mamdani dalam pemberian kredit ya, tadi pemberian kredit. Nah, kredit pada. Nah, di sini boleh kita berbicara kasusnya, gitu loh. Pasti ini pakai studi kasus. Nah, ini kasusnya di PT Diva nih. Pada PT Diva bla bla bla. Oke. Nah, saran saya kalau misalnya judul itu hindari studi kasus karena judul yang bagus itu adalah tidak memiliki studi kasus.
Pak, tapi Pak judul studi kasusnya ada, boleh, itu nanti dicantumkan di abstrak atau di pendahuluan Bapak Ibu ya. Nah, tujuan dari penelitian adalah atau hindari kata adalah, karena biasanya kalau kita menggunakan Google Translate menggunakan kata adalah ini jelek translate-nya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan dari penelitian untuk menerapkan metode X dan metode AAA dalam pemberian kredit pada PT Diva. Nah, sumber data misalnya ya, sumber data diperoleh dengan cara gitu ya, dengan cara melakukan wawancara. Misalnya ya, dan pemberian kuesioner secara acak random sama ya kepada, nah sebutkan nominal kalau misalnya pakai responden, misalnya 150 responden. Oke, berarti kita sudah paham nih sumber datanya ini melalui wawancara dan kuesioner. Nah kemudian di sini ya kita berbicara metode profil matching dan fuzzy. Nah kalau bisa kita kasih kontribusi gitu loh. Metode yang digunakan, kan gitu ya. Nah, metode yang digunakan adalah XX. Nah, berarti XX tadi ini yang saya buat ini ya. Ini XX. Nah, kasih perannya apa gitu loh. Metode yang digunakan adalah XX yang berperan. Karena saya yakin kalau dia sudah menggunakan dua metode Bapak Ibu, ya, dia pasti punya peran. Nah, kalau bisa peran itu disebutkan di abstrak. Yang berperan bla 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 gitu ya. Kemudian metode apalagi, misalnya metode AA satu lagi berperan sebagai bla bla bla. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti kita sudah masuk ke metode penyelesaian yang digunakan. Nah, kalaupun misalnya karena di SPK menggunakan alternatif dan kriteria, Ibu bisa sebutkan. Misalnya jangan menggunakan kata peneliti ya. Jadi di abstrak itu kita nggak boleh menggunakan nama orang. Saya peneliti itu nggak boleh. Tapi menggunakan kata penelitian boleh. Misalnya pada penelitian ini, misalnya gitu ya. Ini menggunakan, itu dia. Menggunakan 5 alternatif misalnya. Kalau SPK kan sudah alternatifnya. Dan misalnya 7 kriteria. Nah, di mana kriteria tersebut adalah, sebutkan ya, misalnya bla 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 C1 ya, monggo silakan ya, sampai dengan C7 disebutkan ya, itu lebih bagus. Nah, berarti kita sudah masuk ke tahap ini, nomor 3. Kemudian hasil dari penelitian, gitu deh, bahasanya begitu, langsung to the point. Hasil penelitian menyebutkan gitu ya, menyebutkan bahwa apa? Kalaupun misalnya mau sebutkan nilai silakan. Misalnya begini. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dari 5 alternatif diperoleh misalnya alternatif pertama menjadi rekomendasi ya. Rekomendasi apa ini tadi? Pemberian kredit gitu loh. Pemberian kredit dengan nilai. Apa nilai profil matchingnya? Misalnya 0,1 titik. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan ini Bapak Ibu. Ya. Di sini kalaupun misalnya mau buat kontribusi silakan. Misalnya biasanya kontribusi itu bahasanya begini Bapak Ibu, diharapkan. Nah, karena sistem itu Bu tidak ada paksaannya Bu ya. Jadi kita sudah melakukan, mau sistem itu digunakan atau tidak oleh pihaknya itu urusan mereka. Yang penting dari kita, dari segi keilmuan sudah kita kaji bahwa kalau diterapkan sistem ini maka penilaian itu jauh lebih baik dibandingkan dengan penilaian yang objektif. Diharapkan, gitu dia. Hasil dari penelitian, itu biasanya begitu Bu. Hasil dari penelitian dapat memberikan masukan kepada pihak apa tadi? PT bla 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 untuk bla 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 sehingga bla bla bla. Selesai. Abstrak cukup itu saja Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau dari segi abstrak ini tidak ada kontribusi ya, tidak ada tujuan penelitian, saya enggak angkat di sini ya. Dia kasih penjelasan aja. Hal ini dapat dilihat hanya narasi-narasi biasa saja. Ya, ini kalau saya nilai lemah ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Pak Agus. Waalaikumsalam, Pak. Izin ini nyampein tadi kebetulan sama Pak Aldian juga. Aldian atau Pak Mesran ya? Lupa aku namanya. Pak Mesran, Pak. Pak Mesran ya. Nah, ini barangkali juga masukan ini namanya diskusi ya, boleh ya? Ya, boleh, Pak. Jangan menyebut apa namanya? Ini kan ada PT DIPA ini, PT elektronik ya. Nah, ini kalau bisa nama-nama PT gini bagus disamarkan, PT FCZ misalnya begitu. Tapi yang apa namanya? Penggunaan datanya itu mirip-mirip atau mendekati dari yang diperoleh waktu riset di PT DIPA. Tapi ketika dipublish seperti ini, andai kan yang diterima gitu ya, ini kan harus ada izin tertentu lagi, apakah PT DIPA ini bersedia dipublish. Kalau memang iya tentu kan harus ada tertulis. Jadi kalau sebaiknya tadi diskusi sama Pak Aldian juga dengan Mafi A dari Medan gitu kan. Nah, jadi janganlah menyebut nama-nama instansi atau perusahaan seperti ini gitu. Itu Pak Agus, terima kasih. Oke, terima kasih masukannya Pak Bang Dodi ya. Nah, sebenarnya ini kita mereview ini Bang dari artikel yang sudah ada. Ya, artikel yang sudah ada. Kebetulan ini artikelnya saya buka, memang ada studi kasusnya begitu loh. Nah, sebenarnya di sini tidak menyebutkan PT DIPA-nya, karena kebetulan memang ada di sini bacanya PT DIPA. Cuma di sini saya mau menekankan bahwa cara membuat abstrak itu biasanya seperti ini. Ya, jadi pun kalaupun misalnya PT-nya nanti mau disamarkan, monggo silakan disamarkan. Karena memang kalaupun misalnya sudah dapat izin, biasanya nanti itu ada di di acknowledgement ya, ucapan terima kasih, biasanya begitu. Ya, jadi ucapan terima kasih kepada PT ini yang telah memberikan bla bla bla, itu biasanya begitu. Nah, tapi overall-nya sebagai reviewer ya enggak masalah, karena memang kita juga hanya mereview ya Bapak Ibu. Tapi memang kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu mau membuat artikel yang memiliki studi kasus, ya monggo silakan, enggak masalah. Kalau PT-nya itu disamarkan, kalaupun misalnya PT-nya itu mau disebutkan juga enggak masalah. Yang penting datanya itu jelas ya untuk kebaikan perusahaan. Karena memang kita sebagai peneliti itu tugasnya hanya mengkaji atau menyelesaikan masalah berdasarkan keilmuan kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, oke, terima kasih masukannya Bang Dodi. Oke, saya lanjut kembali. Ini Bapak Ibu untuk abstrak ini kira-kira sudah dipahami atau memang kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelly. Mau nanya sedikit Pak, kalau berkaitan dengan perangkat keras ya, karena memang kebanyakan yang saya review kaitannya dengan perangkat-perangkat keras kayak semacam Arduino dan sebagainya. Nah itu rata-rata kan untuk perangkat seperti itu kan untuk metode pengembangan sistemnya banyak menggunakan prototyping. Nah itu di abstrak apakah diperjelas juga seperti itu atau nanti di pendahuluan? Karena kebanyakan untuk alat ini biasanya kadang-kadang mereka lupa tahapan-tahapan seperti itu, jadi fokus kepada pembuatan alatnya saja gitu. Nah, betul. Itu gimana Pak? Oke, terima kasih. Berarti kalau dari ucapannya Bu Nelly ini dia jatuh ke vokasi Bu ya, karena sebenarnya kan sinyal Pak putus. Oke. Kalau saya lihat ya dari statement ibunya tadi itu dia jatuh ke ibu ya, keilmuan. Ini tidak ada metode di dalamnya kan begitu ya? Iya. Apa? Karena kita pahami bahwa Arduino itu kan sebenarnya elektronik yang sudah ada, tinggal dirangkaikan aja dengan komponen-komponen lain kan begitu kan? Tidak ada metode di dalamnya. Nah, berarti kan ini jatuhnya ke sistem informasi sebenarnya. Sistem informasi, kemudian perancangan, implementasi
presentasi, kurang lebih seperti itu. Nah, Hmm. kalaupun itu terjadi, ya, Ibu bisa menjelaskannya itu di tujuan penelitian. Oke, Ya, tujuan penelitian. Oke. Iya benar, tujuan penelitian. Jadi langsung aja katanya. Tujuan penelitian atau tujuan penulisan artikel ya adalah untuk mengembangkan bla 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 gitu loh. Nah, biasanya datanya kan tidak ada. Ya, Ibu bisa pakai, tetapi Ibu bisa berbicara tahapan gitu loh. Adapun langkah-langkah proses, kurang lebih begitu bahasa. Langkah-langkah proses penyelesaian. Nah, jadi Ibu berbicara metodenya adalah bla bla bla. Tetapi stepnya itu cukup Ibu jelaskan sub menunya saja. Misalnya tahap apa misalnya tahap solder, koma, tahap ini, koma. Nah, tapi nanti yang solder bla bla itu Ibu jelaskan di metode pada saat isinya. Oh, gitu. Boleh, gitu loh. Oke. Hasil. Nah, hasilnya ini kan biasanya bisa diuji, Bu. Iya. Nah, itu boleh. Biasanya kalau kita pakai Arduino ini kan dia biasanya pakai akurasi ya, persen. Iya, persen. Kan, Ibu. Oke. Berarti untuk hasilnya tetap harus dilampirkan di abstrak ya, harus tetap dimunculkan di abstrak. Bahasanya simpel aja. Hasil penelitian, nah itu udah itu. Kalau reviewer baca itu, tujuan penelitian dia sudah tahu, hasil menyebutkan ada angkanya, itu 70% reviewer paham itu isinya. Oke. Terus gini Pak, apakah usus alat apakah harus dilampirkan juga kayak bukan semacam apa ya, diagram ininya, diagram bagian keseluruhan, apakah Kalau harus diagram, perlu? Enggak. Oke. Kalau daftar berarti enggak perlu harus dipaparkan seperti itu ya? Iya benar. Ibu paparkan di hasil yang Mbak. Oke. Nah, ini kita cek lagi artikel. Saya dulu ke bawah. Ini artikel sebenarnya bagus. Ini bagus artikel kalau diolah lagi. Tetapi yang membuat jelek itu ini, Bu. Nah, ini membuat jelek itu ini. Ya, ini. Ini kebanyakan jurnal-jurnal begini. Susah masuk ke Sinta, Bu. Sinta 2 susah, Bu. Kalaupun masuk ke Sinta 3 harus ada kolega lah. Karena dari form ini nggak ada informasi kita peroleh. Gitu loh. Ini nggak ada apa gini kita peroleh informasi. Nah, ini apa? Benar. Tetapi banyak judul sistem informasi itu, Bu, atau judul-judul Ibu itu masuk ke Sinta 2, bahkan ke Sinta 1 yang mereka bawa bukan desainnya ini, Bu. Tapi ini, Bu, kalau kita di ilmu komputer ini perancangan UML-nya, dia pakai DFD ya. Itu sudah lama. UML, Bu. Unified Modeling Language. Mungkin ada di elektronik ada itu. Ada use case, diferensial, ada Ibu ya. Ada. Itu yang Ibu bahas, Bu. Oke. Nah, kalau di perangkat, jangan pernah Ibu bahas komponen. Misalnya gambar metodenya transistor adalah bla bla bla. Ada gambar. Nah, itu udah laku, Bu. Berarti lebih fokus ke blok diagramnya ya? Ya, blok diagramnya itu nih, Bu. Apakah itu terserah. Itu lebih top, Bu. Nah, itu dia. Jadi di hasil pembahasan, Ibu bahas itu sedetail-detailnya. Di metodologi, Ibu cukup bahas kerangka bagaimana menyelesaikan perangkat tersebut. Biasanya dia kalau reviewer itu gampang bacanya dalam bentuk flowchart, Ibu ya. Iya. Nah, kalau Ibu buat rangkaian flowchart tuh enak, lebih gampang deh. Oh, berarti begini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dia ini sudah buat juga, tapi dia menggunakan model DFD ya. DFD level 0, level 1, level 2. Nih kalau model seperti ini udah banyak ditinggal ya. Sudah banyak ditinggal. Mereka sekarang anak-anak komputer itu beralih ke UML itu ya, bahasa pemodelan yang lebih keren. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Lagi dimatiin ya? Boleh loh. Apa? Nah, sudah Belum bisa lagi. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Oke, Pak. Oke. Nah, ini dari segi abstrak. Berarti kalau saya mau mereview ini ya, nah ini saya ganti bahasanya. Karena kalau saya mereview, Bu, nggak pernah saya mengadjust dia salah. Setiap orang harus diberikan kesempatan, Bu. Itu prinsipnya. Udah tuh, udah jangan dimatiin lagi. Misalnya, Kamu cabut lah. sebaiknya gitu ya, sebaiknya abstrak berisi tentang, nah itu dia, berisi tentang, kasih mereka masukan.
ya berisi tentang, nah ini dia. Jadi mereka akan koreksi ini sesuai dengan masukan kita. Nah kurang lebih seperti itu, akan jauh lebih bijak. Nah kita harus berpikir juga Bu, kalau kita model review yang strike Bu, kasihan yang baru nulis Bu, ya nggak pernah dapat kesempatan Bapak Ibu. Kalau misalnya ketemu reviewer yang pangkas-pangkas saja, wah ini nggak benar, nggak cocok, reject, wah kasihan. Kita harus kasih masukan, sebaiknya, seharusnya, nah gitu. Nah ini kita kasih masukan deh, nggak apa-apa. Sebaiknya abstrak berisi tentang, nah jadi nanti dia akan membuat tujuan penelitian apa dan lain sebagainya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah sekarang saya masuk ke pendahuluan. Nah jadi kalau saya mereview Bu, nggak semua saya periksa Bu, cuma 2 saja. Abstrak pendahuluan. Kalau abstrak pendahuluan sudah oke, saya yakin metodologi hasil pembahasan oke. Ya. Nah pendahuluan yang perlu diperiksa di sini Bu cuma 2. Saya kasih catatan di sini ya. Ini saya insert dulu, mana insertnya tadi? Insert. Saya kasih komen. Nah ini dia. Nah, dalam pendahuluan itu yang harus dibahas pertama harus ada metodenya, metode. Ya, yang kedua harus ada yang namanya analisa gap. Ini saja. Kalau 2 di pendahuluan, saya yakin sudah bagus. Apa yang dikatakan state of dan method adalah penelitian terkait yang berkaitan dengan ya. Kalau analisa gap itu adalah nanti akan muncul apa yang menjadi pikiran, pola dari penelitian dia. Nah, sekarang kita bahas dulu ini. Ya. Nah, isinya pertama teknologi biasa. Ini tahap perkenalan ya. Bla 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 bla. Oke, di sini kesalahan dia adalah tidak mencantumkan ya, ini referensi mana gitu. Ini kan tulisan orang ini, kutipan. Nah, sudah sebaiknya kita kalau membuat kutipan itu harus kita kasih referensi. Makanya diwajibkan penulis itu harus mengerti yang namanya parafrase. Ya, jadi gunakan teknik parafrase ini. Kalau saya taruh di mesin plagiat ini tinggi sekali ya, karena ini memang bahasa yang di copy paste bulat-bulat gitu. Jadi pertanyaannya apakah copy paste itu dilarang? Tidak dilarang, sah-sah saja. Terus lihat similarity, karena ada beberapa pengelola jurnal itu atas similarity, misalnya di bawah 15%, di bawah 10% ya. Kalau modelnya seperti ini, ini pengenalan tentang teknologi. Ini saya kasih masukan. Terus ini dengan para pesaing bla bla bla, berarti dia cerita nih. Nah, ceritanya di sini adalah cerita masalah. Ya. Dari mana saya tahu masalah ini, Bu? Kebijakan dalam proses pembilangan kredit membutuhkan timbangan ini. Nah, jadi dengan jumlah konsumen yang mulai bertambah bla bla bla, kemudian cerita masalah untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem teknologi yang mulai penerapan, yaitu profil matching, dan berarti dia sudah berbicara metode. Nah, sekarang kita lihat kalau dia sudah berbicara metode ini saya kasih catatan, berarti nanti harus ketemu alasan mengapa metode profil matching dan Faji. Ini harus ketemu nih jawabannya, karena ini sebagai solusi dari masalah dia. Oke, kita tengok, kita bahas profil matching bla bla bla, sedangkan metode bla bla bla. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu mengenai beberapa perbedaan metode untuk memberikan kelayakan pada konsumen, ada beberapa metode digunakan, yaitu metode Topsis, mampu melakukan perankingan terhadap alternatif terpilih, di mana alternatif. Nah, di sini ini nggak ada analisa gap-nya, Bu, Ibu baca. Jadi dia tidak memberikan alasan mengapa harus menggunakan profil matching dan Faji. Nah, kita bisa mengetahuinya dari penelitian terdahulu. Nah, di sini dia tidak jelaskan penelitian terdahulunya itu seperti apa. State of dia metodenya dia nggak ada gitu. Roadmap-nya dia nggak ada. Tentang penelitiannya tidak ada yang sedang dibahasnya. Nah, tiba-tiba dia milih Faji, tiba-tiba dia milih profil matching. Nah, ini menjadi kelemahan kita. Kadang-kadang menulis ya, Bu ya. Kadang-kadang menulis
Ya, banyak orang yang judulnya bagus, tapi ketika dibaca isinya nggak bagus gitu loh. Kenapa? Lemah di state of the method. Jadi kita harus paham, state of the method ini adalah penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Harus kita kaji di pendahuluan. Kemudian alasan mengapa menggunakan metode tersebut, kelebihan-kelebihannya harus kita jelaskan. Yang jelas harus berdasarkan referensi terdahulu. Nah, berarti di sini bisa saya pastikan, ya ini nampak nih ya. Nah, tiba-tiba dia kucur-kucur, ada pun beberapa metode digunakan, terus nggak nyambung gitu loh. Kok pakai Topsys gitu loh. Sementara yang dibahasnya profil matching dan Fuzzy. Nah, seharusnya dia tuh membahas profil matching itu apa perannya, Fuzzy itu apa perannya untuk kasus dia gitu loh. Tapi di sini dia tidak bahas gitu, malah membahas tentang kelayakan kredit dengan metode Topsys. Nah, gitu loh. Jadi kalaupun dia oke, kita kasih dia pilihan. Ini state of the method-nya. Ada penelitian terdahulu yang menggunakan metode Topsys untuk kasus kelayakan kredit. Tapi nggak nyambung, Bu. Ya, nggak nyambung dengan alasan mengapa dia memilih metode profil matching dan Fuzzy Mamdani tadi. Nah, berarti di sini kita bisa kasih review ya. Dalam pembahasan, dalam pendahuluan, sebaiknya dijelaskan. Nah, itu juga ya, dijelaskan state gap. Nah, analisa gap yang menjadi ya, yang menjadi rumusan masalahnya gitu. Di sini tidak ada. Justru dia menjelaskan di sini malah terus ya solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Bicara profit dan lain kurang bagus ya. Dalam pendahuluan sebaiknya dijelaskan dan analisa gap atau rumusan masalah. Nah, sebenarnya dari nilai ini kalau saya kembali ke yang tadi, ini nilai untuk paper-paper seperti ini, kalau kita misalnya mau kejam ya kita bisa reject saja ya, karena memang tidak jelas gitu loh. Ya, masalahnya tidak jelas. Kenapa dia menggunakan Fuzzy dan profil matching itu tidak dijelaskan secara detail. Pendahuluan. Jadi ini Bu ya. Jadi kita nggak minta nilai, kita harus sudah Bapak Ibu, kita ceritakan, nah menceritakan beberapa penelitian terkait itu Bu, bukan langsung dicantum-cantum karena nggak komputer, khususnya artificial intelligence yang dapat menyelesaikan masalah secara kompleks. Salah satunya adalah pendukung keputusan 1 sampai 10 gitu kan. Itu kan berarti 10 orang. Berarti 10 artikel kan begitu kan. Kemudian 21 sampai 30 gitu loh. Tapi dia hanya mencantumkan nama-nama ini loh. Nah, itu udah bagus juga artikel seperti itu, Bu. Nah, memang benar banyak daftar pustakanya ya, bisa sampai 30-an. Tetapi tahun sekian nah, terus dengan penelitian si Polan dilanjutkan, nah begitu deh, satu persatu itu sitasi, makanya sering orang markup PK misalnya Ipan beli banyak gitu ya. Tipnya itu tulisan begitu jelek, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk pendahuluan. Kira-kira sampai sini bisa Ibu atau ada yang mau ditanyakan? Ini Pak. Ya, Pak Dodi. Saya
yang berdasarkan penelitian terdahulu mengenai beberapa dan yang toksis tadi itu loh, kelayakan kredit kepada konsumen. Ada mengatakan tadi apa ya? Oleh si penulis diungkapkannya di sini judul tentang pemberian kelayakan kredit menggunakan toksis. Ya. Judul yang dia ajukan ini adalah menggunakan profil matching dan Pajiman Bani gitu ya. Ya, betul Bang. Barangkali begini, ini mungkin ini saya coba meraba-raba isi hati dari si autor ini gitu ya. Coba meraba ini, kayak dukun dong ya kan. Mungkin si autor mau menunjukkan di sini bahwa sudah ada loh penelitian tentang kelayakan kredit, cuma pakai toksis. Nah, aku di sini mau mencoba pakai PM gitu barangkali Mas Kenan, barangkali. Cuma mungkin cara penulisan dia aja yang kurang tepat. Ya, betul. Kira-kira? Ya, benar. Nah, gitu ya. Atau begini Pak Gus, atau mungkin begini. Dia ungkapkan di situ studi kasus yang lain, tetapi menggunakan metode PM gitu, bisa juga gitu kan? Ya, boleh. Gimana? Oke, saya kasih penjelasan. Kalau untuk judul-judul S1 ya, ini bisa kita ambil judul-judul S1 yang pakai metode single, yang pakai metode double, baik itu komparasi atau selaras. Sebenarnya yang dikatakan Pak Dodi itu dia benar. Jadi begini, misalnya kasus yang kita angkat itu berkaitan dengan kredit. Kreditnya ini kita bahas, yang mau kita ajukan pakai profil matching dan Pajiman Dani. Kalau kita membahas tentang objeknya, berarti objeknya di sini kredit, boleh saja kita mencari penelitian terdahulu, berarti penelitian terdahulu tentang kredit dengan menggunakan metode lain. Yang kita bahas di situ adalah kelemahan. Jadi bukan sekedar untuk menempelkan, oh ya sudah ada loh penelitian tentang kredit pakai topsis, tetapi dilanjutkan lagi, karena sampai situ tidak selesai masalah. Dilanjutkan lagi, apa yang menjadi kelemahan dari penggunaan metode topsis tersebut, gitu loh. Karena nanti bakal menjadi gap untuk dia mengangkat topik tersebut dengan metode yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu, Des, ya. Nah, itu dia, Bang. Jadi boleh saja, sah saja dia misalnya, oh ya, sudah ada loh penelitian tentang klientis. Nah, tapi dilanjutkan lagi, apa yang menjadi kelemahan penelitian itu, gitu loh. Oh ya, misalnya, pada penelitian topsis, si peneliti menentukan kriterianya masih bersifat subjektif. Karena topsis itu memang kelemahannya pada saat kriteria, gitu. Jadi belum ada rumus harus ini loh yang dominan, ini loh yang tidak dominan. Nah, sehingga saya menggunakan Faji dan profil matching untuk menutupi yang namanya kelemahan dari alternatif tadi. Nah, itu yang dikatakan analisa gap sebenarnya. Jadi, kebanyakan peneliti kita itu, autor kita itu, menulisnya itu ya udah sebatas, ada loh penelitian tentang kelayakan pakai topsis ini, ada loh penelitian kelayakan pakai data mining, nah, sebatas itu saja gitu. Tapi mereka bukan apa kekurangan penelitian ini, karena itu menjadi cikal bakal si peneliti itu menggunakan metode lain untuk menutupi kelemahan dari metode yang sudah ada. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, gini Pak Gus. Tadi kan Pak Gus katakan bahwa penelitian ini pakai topsis, terus di situ kita ungkapkan kelemahannya gitu ya. Betul, Bang. Oke, kalau izin ya, saya kayaknya kurang sepakat dengan kata kelemahan ini gitu. Maksudnya gini, bolehkah di situ kita buat gini, kita aja gini, nggak usah mengomentari kali konten si pemerintah toksis ini, cuma tapi kita ungkapkan saja apa kelebihan profil matching dan Mamdani ini gitu aja, gimana? Nah, kalau kita bahas tentang metode yang mau kita angkat, Bang, berarti penelitian yang kelayakan topsis ini nggak usah dimunculkan, Bang. Jadi begini dia,
kalau yang kita bahas itu adalah objeknya, ini kan objeknya sini kelaikan kredit, berarti memang mau tidak mau kita harus cari apa yang menjadi sisi negatif. Saya jadi bahasanya jadi lebih parah lagi ya. Kalau sisi negatif lebih parah dari kekurangan ya Bang ya. Kita harus mencari yang namanya kekurangan lah dari penelitian ini kalau kita bahas objek penelitiannya tadi tentang kredit. Tetapi kalau Abang mau misalnya menceritakan metode penyelesaiannya, solusinya, berarti Abang bisa paparkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang dengan objek yang berbeda, tapi dengan menggunakan metode yang sama, kelebihan-kelebihannya, enggak apa-apa, silakan. Gitu loh. Kelebihan di mana itu maksudnya? Kelebihan apanya tadi? Kelebihan dari metode tersebut yang mau kita pakai. Misalnya untuk kasus ini, kelebihan dari profil matching, kelebihan dari Paji Mamdani. Nah, boleh kita libatkan penelitian terdahulu yang menggunakan profil matching dan Mamdani untuk menyelesaikan masalah di kasus lain. Kita paparkan di pendahuluan ini, boleh silakan. Berarti kita nggak ada lagi cerita tentang kelayakan kredit. Iya, tapi kayaknya nih kalau menurut aku kayaknya lebih pantas yang keduanya aja gitu daripada kita mencari kelemahan orang lain. Rasanya terjadi nanti akhirnya kalau menurut saya ini akan terjadi nanti laga argumen, walaupun itu bagus sih gitu maksudnya kan. Tapi gini, saya juga pernah seperti Abang gitu kan, berpikir seperti Abang. Tetapi Bang, nanti memang yang dibutuhkan sebenarnya ketika kita menulis yang namanya riset di tinjauan pustaka, misalnya di tinjauan pustaka, kalau deskripsi kan tinjauan pustaka ya Bang ya. Nah, bab 2 lah ya. Bab 2 ya Bang ya. Nah, saya pernah buat tinjauan pustaka itu Bang, modelnya salah, terus saya dikritik Bang. Jadi begini saya buat judul Bang, judulnya biasa saja lah, misalnya begini. Misalnya sistem pendukung keputusan, penentuan dosen berprestasi dengan menggunakan metode ABC misalnya Bang. Nah, di tinjauan pustakanya itu saya buat teori-teori tentang judul saya Bang. Misalnya pengertian SPK, kemudian langkah-langkah SPK, kan begitu Bang ya. Kemudian metode ABC, kemudian penjelasan tentang dosen berprestasi. Overall, model yang begitu itu sebenarnya tidak benar gitu loh. Jadi saya tanyakan, loh, jadi di tinjauan pustaka ini Pak, apa yang seharusnya ada? Gitu. Nah, yang seharusnya kamu bahas di tinjauan pustaka ini adalah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang tentang dosen berprestasi, gitu loh. Kamu paparkan di situ apa yang menjadi kelemahan dari riset tersebut. Karena biasanya dia berujuk dari artikel yang bereputasi, Scopus, WOS dan lain sebagainya. Biasanya di conclusionnya itu dia punya gitu loh. Dia bahasanya nggak kelemahan. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk gitu dia kasih kelemahan sendiri buat model dia supaya nanti peneliti berikutnya itu bisa menutupi kelemahan dari model yang dia buat. Nah, itu mungkin yang kita sebut istilah kelemahan gitu loh. Tapi memang seperti itu seharusnya gitu loh. Jadi di bab 2 itu tidak membahas tentang SPK itu apa enggak. Tapi misalnya penelitian Sipolan tahun sekian dengan judul penerapan sistem dosen berprestasi dengan menggunakan konsep jaringan saraf tiruan. Nah, makalah ini biasanya kalau orang luar itu kan dia bilang artikel makalah. Makalah ini mengusulkan model JST. Nah, adapun model JST yang dihasilkan adalah sekian. Dari model ini terdapat kelemahan pada sisi pembobotan. Jadi memang kelemahan itu memang kita lihat, kita yang melihat Bang. Nah, ada beberapa artikel si autornya itu menjelaskan gitu loh. Oh, ini loh kelemahan penelitian saya. Nah, nanti kalau you mau ngangkat model penelitian saya, nah you tutupi nih model saya nih. Nah, gitu loh. Tetapi itu di artikel luar gitu loh. Kalau di artikel dalam negeri jarang saya temukan si peneliti memberikan masukan seperti itu. Sehingga kita harus ya berpikir keras kira-kira apa yang menjadi analisa gap dari model-model ini gitu loh. Karena memang ada relevansinya Bang. Ketika kita mengangkat topiknya
Misalnya tadi ini topiknya dosen berprestasi dengan menggunakan metode ABC. Berarti kan ada kaitan dengan riset-riset dosen terdahulu yang sudah dilakukan orang. Maksudnya kelemahan ini adalah jangan sampai roadmap-nya itu atau penelitian selanjutnya itu dia grafiknya jadi turun. Nah, maksud grafik turun tuh begini. Dosen berprestasi sudah pernah dilakukan tahun 2015. Mereka menggunakan data mining. Nah, 2016 mereka menggunakan jaringan saraf tiruan. 2019 mereka menggunakan jaringan saraf tiruan dan algoritma genetika. 2020 kita pakai SPK. Secara roadmap ini kan turun penelitiannya. Karena dari segi keilmuan kita paham bahwa akurasi GST jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik dibandingkan sistem pendukung keputusan. Itu sebenarnya maksud kenapa kita harus mencari kelemahan dari penelitian. Halo, masih ada? Bapak Ibu? Masih. Seperti itu, Bang. Masih lanjut. Jadi kalau ini, kalau tambahan dari saya, ini dari artikel yang masuk ini, ya kan, dia langsung menembak ke metodenya profile matching dan Fazil Mamdani dulu gitu. Jadi langsung fokus ke tujuan itu sehingga reviewer langsung melihat apa sih, kenapa sih langsung memilih ini gitu. Di bawah tak terlihat dibandingkan pula dengan Topsis. Nah, itu jadinya. Kecuali kalau misalnya untuk mengatasi masalah tersebut maka membutuhkan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan metode ABC. Banyak metode digunakan, metode Topsis ini. Ujungnya dia pada penelitian ini digunakanlah metode profile matching dan Fazil Mamdani. Seharusnya yang kurang itu tadi dikatakan Fazinya itu untuk apa di profile matchingnya gitu maksudnya. Harusnya di situ baru terlihat jelas sudah oke itu. Gitu ya kan Pak Agus? Makanya benar yang dibilang Bang tadi, seharusnya kalau dia paparkan itu di sini, udah nampak perannya, kita nggak sibuk lagi mikirkannya gitu loh. Reviewer kan akan bertanya ini apa, peran Fazil ini apa, peran profil matching ini apa. Nah seharusnya dia jelaskan di sini tadi. Kalau tadi di sini sudah nampak, ya mudah-mudahan pasti pendahuluan dia itu ngikuti itu Bang. Kurang lebih seperti itu. Betul. Itu dia. Ya memang itu tadi kita nggak ya Bapak Ibu. Menulis itu memang susah gitu loh. Kalau kita memang nggak sering baca literatur, ya jujur aja kalau saya aja masih kebelet ya. Kita sering menggunakan oleh karena itu maka jika sehingga, oleh karena itu maka jika sehingga. Itu coba. Oke. Ini pembahasan untuk pendahuluan. Jadi di sini saya kasih saran saja lah. Ya dalam pembahasan, dalam pendahuluan sebaiknya dijelaskan state of the method dan analisanya. Nah, jadi kita kasih kesempatan lah sama dia untuk mengubah ini semua. Karena kan nggak main kritik aja ya kasihan juga penulis pemula itu kan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, berbicara metodologi ini sebenarnya dia harus ngasih gambaran. Nah, di sini dia sudah kasih gambaran tentang bagaimana cara dia menyelesaikan penelitian tersebut. Ini sudah dijelaskan mulai dari pengumpulan data, kemudian wawancara, sampai dia implementasi program. Ya. Nah, sebenarnya sebatas ini sudah cukup. Hanya saja di sini penulis kurang menjelaskan secara detail, ya, langkah-langkah penyelesaian dari flowchart yang sudah dibangun. Di penjelasannya jangan sedikit kali lah Bu, ini analisa data, menjelaskan mengenai analisa data. Ya, jadi kurang banyak gitu ya. Jadi bisa kita kasih komentar. Ya. Komentar kita yang positif saja. Misalnya flowchart dari sistem sudah digambarkan lewat gambar, tetapi minim pengertian. Ya. Nah, maksudnya minim pengertian itu begini loh. Analisa data menjelaskan mengenai analisa data. Ya kita tahu Bu, itu
mengenai analisa data. Kan nggak mungkin analisa data mengenai ayam goreng kan nggak mungkin. Ya, desain itu ya jelas dia melakukan proses perancangan desain. Nah, tapi jelaskan lebih detail maksudnya desain sistem itu yang bagaimana. Kalau dia menggunakan model bla bla bla, jelaskan di sini itu loh, maksud saya itu minim pengertian itu, minim wacana. Ini jelek banget bahasa. Ya, ini observasi, meninjau secara langsung, tiba, ya benar, observasi itu meninjau. Tapi meninjau yang bagaimana dijelaskan. Apakah di sana terjadi proses wawancara, wawancaranya yang bagaimana, kalau dia menggunakan namanya kuesionernya bagaimana, itu dijelaskan secara detail. Ya. Nanti diharapkan dengan membaca metodologi ini orang paham gitu. Oh ya, ternyata stepnya begini. Tapi kalau misalnya stepnya sudah dijelaskan, gini gambar. Sebenarnya kalau kita mau ngambil egoisnya saja dari gambar ini, daripada ini saya lebih senang baca ini gitu loh. Ini nggak usah dijelaskan. Nah, memang ini umum gitu. Ya. Ini umum ini, nggak usah dijelaskan. Artinya kalaupun saya hapus ini, saya baca ini saja, saya sudah paham gitu loh. Karena pun yang dijelaskan di sini oleh si penulis itu adalah penjelasan-penjelasan yang umum lah. Ya, ini analisa data, menjelaskan mengenai analisa data. Terlalu simpel. Ya, jadi flowchart dari sistem sudah digambarkan lewat gambar, tetapi minim pengertian. Nah, jadi di sarannya ditambahkan. Dia menggunakan kata pengertian. Oke, tidak masalah. Kesempatan. Tapi kita baca seiring. Ini disebut juga SPK atau ini kalau saya copy nih Bu, pasti tinggi sekali nih plagiannya. Jadi kita kasih catatan, mohon gunakan teknik parafrase untuk menghindari kesamaan tata bahasa. Nah, gitu ya. Saya nggak menggunakan kata similarity tata bahasa. Maksudnya gimana? Ya, ini kan kalau pengertian-pengertian begini kan sudah banyak sih, ya. Ya, kalau ini pun inti misalnya kena plagiat sama pengelola jurnal, ya ini kacau. Ya kita buat sajalah dengan menggunakan parafrase. Nah, mungkin Bapak Ibu parafrase nggak usah dijelaskan lagi, ya sudah paham semua. Memang parafrase ini bingung kadang-kadang kita ya. Tapi kunci parafrase itu cuma satu ya. Kunci parafrase itu cuma satu, apa kuncinya? Yang pertama itu pahami isi bahasa. Udah itu saja. Pahami isi bahasa. Udah itu saja. Nggak ada yang lain. Pahami isi bahasa, bahasanya, kemudian ceritakan ulang dengan bahasa kamu. Dengan bahasa sendiri. Nah ini kuncinya ini harus dipahami. Ya kalau ini tidak dipahami tidak bisa. Ya sama seperti kita nonton film India Ibu ya. Nonton film India kita harus paham dulu baru ceritakan ke orang. Nah ketika kita menceritakan sama orang itu tidak akan mungkin dialeknya sama dengan pemeran. Tapi setidaknya kita sudah menyampaikan idenya itu sama dengan film. Jadi film durasi 3 jam kita bisa sampaikan dalam waktu 10 menit. Karena itu tadi kita sudah paham konsepnya. Ini yang sering kita lemah. Ya jadi orang Indonesia itu budaya membacanya itu sedikit sedikit ekstrim ya. Jadi bacanya itu main skip aja, blep gitu loh. Yang membaca skip itu bagus ya, tapi ketika mereview artikel gitu, ketika mengambil literatur review gitu loh. Tapi kalau untuk membuat parafrase kita nggak bisa pakai konsep skip ya Bu ya, Bapak Ibu. Kita harus baca dulu nih. Oh ya paham. Oh baru ketikan ulang tanpa harus melihat dokumen aslinya. Nah saya yakin model seperti itu bagus. Nah pertanyaannya sering begini, Pak, yang saya copy paste itu diam 5 baris Pak, tapi setelah saya parafrase jadi 2 baris, apakah boleh? Ya boleh saja. Yang penting tidak mengurangi makna dari sumber aslinya. Nah kurang lebih seperti itu Bapak. Nah ini sama ya, ini sebuah mekanisme pengambilan keputusan. Nah ini rata-rata bisa saya pastikan ini copy paste semua ini, karena bahasanya ini kan bahasa bukan bahasa sendiri. Ya, nah jadi mohon parafrase. Halo. Ya Bang, monggo lah. Nomor 2 ini tadi apa poinnya ini? Yang mana Bang? Ini poin 2-nya ada metodologi. Metodologi Bang. Metodologi di sini dibuat penelitian Bang. Begini, itu tadi kan kontennya itu ada 21, 22, 23 dan seterusnya, itu masih ada definisi-definisi itu ya? Ya masih ada nih Bang. Nah, apakah definisi-definisi ini masuk dalam metodologi penelitian? Oke. Nah sebenarnya Bang,
metodologi penelitian itu adalah beda dengan metode penelitian ya. Ini sekarang Betul. Prof ada di artikel dia pakai metode penelitian, ada dia yang pakai metodologi penelitian. Mana yang benar? Secara ilmu komputer kita tahu sama tahu bahwa metodologi itu merupakan bagian dari metode penelitian. Jadi kalau dia garis besarnya itu metodologi penelitian, nah di dalamnya ada metode penelitian. Berarti kalau bicara metode penelitian, kita hanya berbicara tentang metode yang kita bahas. Dalam hal ini berarti metodenya adalah profil matching dan Fajim Hamdani. Tapi kalau kita berbicara metodologi penelitian, berarti segala sesuatu yang berkaitan tentang riset mulai dari awal, mulai dari pengambilan data sampai data itu dapat hasil sampai evaluasi, kita bisa jelaskan di metodologi. Nah pertanyaannya, bolehkah metodologi itu dimasukkan dalam artikel ilmiah? Sebenarnya boleh Bang, rujukannya ada. Saya sudah membaca beberapa jurnal yang Sinta 1, Sinta 2, yang ada metodologi penelitian, mereka membahas sedikit pengertian dari metode tersebut. Ada beberapa yang membuat langkah-langkah. Jadi dia kasih topik misalnya profil matching. Profil matching merupakan bagian dari sistem pendukung keputusan, bagian dari MCDM. Adapun langkah-langkah penyelesaian dari profil matching adalah sebagai berikut. Nah, dia kasih langkah-langkah penyelesaian. Boleh juga seperti itu. Nah, boleh juga modelnya seperti ini, nggak masalah ya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah si penulis itu bukan memasukkan ya, tetapi cenderung ini menggunakan bahasa langsung dari sumbernya. Nah, di sini kan nanti sebenarnya kenanya di mana? Kenanya di plagiat. Karena toleransi plagiat dari setiap pengolah jurnal itu kan berbeda-beda. Tetapi kalau misalnya pengolah jurnalnya buat angka, wah batas plagiat tuh 25%, pakai plagiarisme checker ya enggak masalah. Tetapi kedepannya saya sarankan itu memang untuk metodologi penelitian berarti boleh melampirkan yang flowchart dari sistem, boleh melampirkan flowchart dari metode, ya sah-sah saja. Tetapi untuk bahasanya gunakanlah teknik parafrase. Nah pertanyaannya, Pak, kalau misalnya profil matching kan Pak, rumusnya udah itu aja Pak. Kalau saya masukkan lagi itu kena plagiat Pak. Nah gimana caranya? Boleh diganti dengan indeks lain bahasanya. Artinya kalaupun misalnya rumus segitiga atau rumus Pitagoras, rumus Pitagoras sama dengan A sama dengan akar kuadrat B kuadrat ditambah C kuadrat contoh. Kalau itu kita pakai, ya itu udah banyak kali kena plagiat. Nah kita buat saja variabel lain, misalnya AA sama dengan akar kuadrat BB kuadrat ditambah CC kuadrat. Nah kasih keterangan, AA sama dengan sisi miring, BB sama dengan sisi alas, CC sama dengan sisi tegak. Ya enggak masalah. Ya begitu caranya untuk mensiasati kalaupun misalnya kita harus memasukkan rumus. Karena ada beberapa semacam matematika, fisika itu kan rumusnya sudah eksakta ya. Jadi nggak mungkin dirubah-rubah. Dan itu juga harus dimasukkan. Nah, boleh kita menggunakan variabel lain. Nah, jadi kesimpulannya bisa itu Bang, dimasukkan pengertian-pengertian seperti ini Bang. Oke Bang? Oke, lanjut. Oke, yang terakhir Bang. Nah, analisa pembahasan ini sebenarnya yang saya pengen lihat itu adalah bagaimana si penulis itu memaparkan dari konsep metodologi penelitian yang sudah dipaparkan. Nah, di sini dia buat analisis data, kemudian desain sistem, kemudian pembuatan program, pengujian program, implementasi program. Nah, saya pengen melihat sebenarnya di analisis itu sudah terdapat nggak. Nah, di sini dibahasnya tentang analisa sistem berjalan. Oke, berarti ini analisa sistem berjalan. Kalau analisa sistem berjalan, berarti di gambaran kita harus ada analisa sistem yang diusulkan.
Nah, analisa sistem dia diusulkan ini sebaiknya kita menggunakan konsep pemodelan. Konsep pemodelan yang digunakan yang terkenal itu adalah UML. Berarti di sini harus dia menggunakan UML. Oke, kita kasih toleransi, dia masih menggunakan bagan konteks diagram. Ya, ada DFD level 0, level 1, level 2 dan seterusnya. Tidak masalah. Tetapi ini jauh lebih menarik, jauh lebih baik daripada dia membahas tentang ini, ya. Nah, ini implementasi, ya. Jadi implementasi itu sebenarnya tidak harus meletakkan form-form seperti ini, ya, Bapak Ibu. Ini kebanyakan jurnal-jurnal yang ngasih form-form begini, ini pasti plagiatnya rendah, ya. Karena gambar itu tidak bisa dideteksi kan oleh similarity-nya, Turnitin atau plagiat dan lain sebagainya, ya. Tetapi kalau kita ketemu artikel yang seperti ini, Bapak Ibu, ini tidak ada informasi yang bisa kita peroleh. Jadi apa yang harus saya bahas, Pak, di pengujian? Nah, di pengujian itu ya Ibu bahas hasil analisa sistem yang digunakan gitu. Apakah dia dalam bentuk grafik kah? Apakah dia dalam bentuk persen kah dan lain sebagainya. Ya, boleh juga testimoni, silahkan. Ya, Pak Dodi. Atau dalam bentuk tabel gitu lah hasilnya, implementasinya. Iya, Bang. Untuk tabel itu jauh lebih menarik, Bang, lebih keren. Ya, jadi dia berdasarkan tabel ini dapat jelaskan. Nah, itu yang membuat narasi panjang. Tapi kalau kayak gini, walah, ya, ini nggak ada informasi yang bisa kita. Mungkin bang, mungkin kalau black box mungkin bisa lebih menarik kayaknya ya, black box gitu ya. Black box gitu kan. Karena akan lebih bisa menceritakan apa tentang analisis yang dibuat gitu ya, Bang. Benar, itu lebih keren kalau dia pakai model dia pakai black box nggak masalah. Sistem informasi pun pakai black box lebih ya, jadi kita lebih keren kayaknya. Ya, sudah oke, enggak apa-apa, kita kasih dia kita kasih. Coba di sini kalaupun kita skip begini ya, dari segi tata letak dia masih sembrautan ya. Penulisannya ya. Nah, ini B, kemudian ini keluar ya. Kemudian hindari penggunaan balet ya. Balet tidak boleh dalam artikel, tidak boleh balet tidak boleh ini. Pak Agus. Nah, balik lagi kalau untuk yang ke alat, Pak, pembahasannya kan kalau misal kayak Arduino kan itu biasanya menampilkan persentase. Nah, apakah wajib ditampilkan gambar proses pengujian? Karena kebanyakan biasanya mereka langsung ada hasil, tapi proses pengujian tidak ditampilkan. Nah, itu yang kadang-kadang jadi kendala. Kalau di Arduino ini kan biasanya mereka tahu-tahu ada hasil pengujian nanti, misalnya pengujian suhu ruangan gitu, tiba-tiba sekian persen. Nah, tapi proses pengujiannya itu apakah wajib ditampilkan gambarnya atau cukup narasi aja seperti itu? Oke, kalau Ibu nulis artikel, Ibu wajib tampilkan kalau mau masuk ke Sinta 2 atau Sinta 1, Bu. Oke. Ya, karena memang itu yang ditunggu-tunggu, Bu. Iya. Ya, kalau bisa kita membuat artikel itu beda dengan lain. Makanya kita itu dikasih amanah untuk mereview artikel. Sebenarnya kita menambah wawasan. Oh ya, ternyata ketika kita mereview ada loh tulisan yang cantik. Oh ya, ternyata kata-kata ini bisa kita gunakan untuk saya. Oh ya, begitu. Jadi kita melihat tulisan orang itu dari pandang itu dari orang lain melalui tulisan orang. Jadi wajib. Saya bilang nggak wajib, tapi kalau Ibu cantumkan itu nilai plus, Bu. Oke. Ya, berarti maksud saya gini, kadang-kadang kan ada beberapa sempat kemarin yang saya review, ada hasil Arduino itu menampilkan hasil grafiknya suhu ruangan seperti ini, tetapi proses dari pengujiannya nggak ada, makanya jadinya rancu gitu, dari mana dapat hasilnya sementara proses pengujiannya tidak dijelaskan gitu di pembahasan seperti itu kan. Ini Bu, saya kasih tips Bu sedikit ya. Biasanya orang autor itu dia tidak menuangkan semua idenya, Bu. Tidak menuangkan semua idenya. Jadi biasanya dia prosesnya dipotong potongnya tiba-tiba hasil gitu loh. Iya. Ya, proses dipotong tiba-tiba hasil dengan catatan nanti kalau misalnya kita butuh artikel ini ya kita bisa hubungi orang tersebut untuk
untuk memberikan informasi yang lebih lanjut tentang bagaimana proses dari hasil yang diperoleh ini. Jadi seperti itu. Tetapi karena kita sebagai reviewer Ibu, kita kasih aja masukan ke dia untuk yang namanya menanyakan gimana proses, nah gitu dia. Jadi bahasanya proses sekian hingga didapatkan hasil seperti ini. Jadi nggak apa-apa. Kalau kita sebagai autor, ya kita harus kasih kejelasan lah. Tapi kalau nggak apa-apa, kita tanyakan ke dia. Mohon dilampirkan pengujian. Mohon ditampilkan proses dari pengujian data yang sudah diperoleh gitu. Jadi nanti kita akan ubah itu. Nah, kita juga pengen tahu kan, Bu? Iya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, karena kan kadang-kadang rancu kita, Pak. Tiba-tiba nanti di pembahasan ada hasil, sementara proses pengujiannya nggak ada. Karena kadang-kadang biasanya hasil dengan proses pengujian itu miss gitu. Sehingga kalau kita tidak teliti di proses pengujiannya, hasil akhirnya kadang-kadang mereka suka tembak gitu. Ya, benar. Ada dua kemungkinan Ibu tuh. Memang mereka sengaja tembak. Yang kedua memang nggak ada prosesnya gitu. Tiba-tiba ada hasil. Tiba-tiba ada hasil gitu kan? Iya. Sebagai reviewer nggak apa-apa. Kita kasih aja masukan. Mohon dilakukan, mohon dijelaskan bagaimana proses ini terjadi sehingga hasilnya begini. Nggak apa-apa, Bu. Mungkin juga nih Bang, mungkin juga terjadi gini. Kita biasa di jurnal waktu pas pendaftaran, waktu pas mau submit jurnal itu kan, ke jurnal, artikel kita masukkan ke jurnal, data tambahan itu tidak dimasukkan karena mungkin kenapa bisa jadi seperti itu, terlalu panjang karena lebih daripada halaman yang dibutuhkan. Misalnya dalam satu kolom seperti ini kan mungkin bisa lebih daripada 10 halaman, ya kan? Nah, jadi mungkin informasi yang dibutuhkan itu tidak betul-betul bisa ditampilkan. Jadi kalau menurut saya sih mungkin komplementari ya Pak Mes ya. Komplementari ya. Apa itu? Di add ya Pak Mes ya. Apa itu komplementer? Jadi ada informasi yang informasi yang sebenarnya apa namanya Bang? Suplemen. Bagus. Supplementary gitu. Suplemen. File pendukung. File pendukung. Suplemen. File pendukung untuk membahas biar bisa reviewer tuh bisa melihat bahwasanya ternyata ada pembahasan yang tidak bisa dijelaskan secara eksplisit di dalam artikel yang ditulisnya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin reviewer bisa bilang gitu ya. Tolonglah di-add-kan suplementarinya biar bisa terlihat gitu ya mungkin ya. Bisa. Boleh nggak ya? Menambahkan file pendukung lah misalnya. Ya kan? Ya sah-sah saja, nggak masalah. Ya kan. Mungkin di situ mungkin miss penulis itu banyak yang tidak menampilkan, apalagi kalau misalnya tentang pengolahan citra ya. Citra itu banyak sekali gitu kan. Banyak sekali rumusnya itu. Jadi nggak kelihatan secara eksplisit yang ada di dalam artikelnya. Mungkin takut kalau misalnya semakin banyak kena ini ya Pak, apa namanya? Penambahan biaya untuk menampilkan halaman gitu ya. Jadi mungkin nggak ditampilkan. Mungkin bisa disarankan kepada reviewer semuanya mungkin supplementary kalau misalnya ada file yang dibutuhkan untuk dilihat. Mungkin seperti itu ya. Gitu Pak Dot ya? Ya boleh Pak, nggak masalah itu. Intinya ada sih beberapa pengelola jurnal itu yang mengharuskan mereka melampirkan ya. Tapi ada yang opsional. Karena memang yang diam ya udah enggak masalah, you mau ambil data saya enggak masalah, memang ini hasil riset saya gitu. Ada yang model peneliti ini datanya saya lampirkan lah, tapi nanti kalau diminta ya, karena itu pengalaman Pak Agus kemarin kami kenanya di situ gitu kan, sampai beberapa kali revisi karena memang minta proses pengujian gitu. Proses pengujiannya harus real sampai dengan ini gitu. Sementara kan kalau alat ini kan lebih banyak proses pengujiannya ke gambar gitu kan. Jadi gimana caranya harus kita minimalisir gambar itu supaya
cukup gitu, harus jelas tapi cukup sesuai jumlah halaman gitu. Halaman. Nah, itu Ya, mungkin memang penulis kenanya di situ, Ibu ya. ya, Gitu, Bu, ya, ya? karena Penulis kenanya di kemarin situ pun- tuh. Daripada bayar lagi, ayo. Tapi kemarin emang seperti itu juga Pak, apalagi kan lebih ke alat itu kan yang fokus ke elektro kemarin kan, jadi memang mereka minta betul-betul karena bisa sembarangan Bu katanya, kalau alat ini salah pasang sedikit aja salah katanya gitu kan, salah pin aja salah katanya gitu kan, makanya harus benar-benar real ditampilkan katanya. Kalau Ibu nanti salah pin bisa meledak katanya. Jadi harus benar-benar. Ya benar-benar itu. Jadi boleh pakai supplementary boleh. Supplementary aja kayaknya lebih apa tadi Pak? supplementary. 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 Oke, Supplementary. Mas Bro. Apa di sini apakah tidak ada misalnya ini kan judulnya kan mengaitkan satu metode dengan metode yang kedua terhadap analisa kelayakan tadi ya kan. Nah, apakah di sini kita tidak bisa memberikan komentar tentang bagaimana penerapan metodenya itu tadi gitu? Oke, sebenarnya kan kita sebagai seorang artikel sesuai dengan bidang keilmuan kita kan begitu kan Bang. Nah, kalaupun misalnya kita merasa ada keganjilan dalam proses perhitungan suatu metode, ya enggak apa-apa kita sebutkan gitu loh, enggak masalah ya. Tetapi kan sebenarnya kan kalau sifatnya perhitungan itu kalau salah kan perhitungannya kan masih bisa dibuat dalam paper. Kalau misalnya perhitungan sih bisa kita buat 2 kolom, 1 kolom kan enggak masalah. Ya. Karena memang pemanfaatan 2 kolom itu lebih efisien menurut saya gitu loh. Jadi enggak mesti harus Satu kolom. nanti penulisannya cuma sedikit aja, misalnya AX sama dengan B5 tambah 6 itu ada sampai 50 halaman gitu kan, 50 baris gitu kan. Kan repot ya, kita bisa buat 2 halaman, 3 halaman enggak masalah. Cuma kalaupun misalnya kita harus menganalisa memang luar biasa, berarti itu reviewer itu betul-betul apa ya, selektif lah ya, selektif ya, karena kan kalau saya pribadi itu kalau misalnya dikasih tentang metode apalagi SPK yang saya lihat itu adalah betul nggak nih model ini untuk itu, karena ada memang contohnya rata-rata kan SPK itu dilihat dari nilai akhirnya mana yang lebih tinggi itu ranking 1 kan begitu kan, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Tapi kan ada beberapa metode yang kebalikan dia gitu loh ya, justru nilai rendah itu jadi peringkat pertama gitu, nilai tinggi jadi peringkat terakhir. Nah paling saya nanti ngoreksinya ke situ gitu loh ya. Jadi kalau untuk perhitungannya itu memang sudah saya serahkan kepada si peneliti atau si penulis. Tetapi ada beberapa artikel kemarin saya baca bagus, setiap dia mengerjakan dia sisipkan formulanya gitu loh. Jadi dia sudah bahas tuh di metodologi penelitian. Misalnya rumus KW. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, pada saat implementasi dia jelaskan gitu loh. Proses penentuan kriteria benefit adalah mengacu pada rumus 3. Jadi kita bisa lihat, oh ya rumus 3 begini. Nah, dia jelaskan. Jadi step-step yang dijelaskannya di metodologi memang betul dilaksanakannya ketika dia membahas hasil yang penelitian. Nah, itu paper yang bagus. Ya, kalau memang ketemu paper yang sontoloyo, stepnya beda, kemudian yang dikerjakannya juga pakai cara cepat ya. Kalau kita paham menyikapinya, oh ya ini biasa, ya enggak masalah gitu loh. Gitu kan. Karena biasanya jujur sih kalau saya tanya peneliti yang sudah reviewer unggul, paper itu yang penting padat dia, kelihatan padat tulisannya gitu. Iya betul. Kalau udah padat, beribet, pangkat-pangkatnya banyak, reviewer pun udah oke-nya ini kan udah gitu, ya. Jujur saya enggak pernah memang begitu. Dia udah ngasih rumus nih. Udah malas tuh baca. Iya. Udah malas bacanya. Pangkat sana, jingkrak sana, lapis 2 pakai, wah ini udah bener paper nih. Saya paling ngecek tulisannya aja. Tapi kalau paper itu kosong seperti ini kan buat celah reviewer itu banyak mereview. Nah, kurang lebih. Iya betul. Saya begitu saja. Kalau paper tuh padat, berisinya mantap gitu, wah udah bener ini, udah mantap ini. Saya tinggal cari aja mana hasilnya. Oke, mantap. Nah, paling kasih koreksian lah. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Iya. Nah, jadi ini bisa kita kasih kesimpulan ya, ini misalnya. Sebenarnya analisanya ini nggak bagus ya. Nggak apa-apa. Kita kan sudah sepakat
kita jadi reviewer itu bukan mengejudge ya, tapi kita kasih komentar misalnya, mohon disusun kembali alur pembahasan secara sistematis. Nah, kita lihat sini tidak sistematis. Ya, ya. Kita minta dia mohon disusun kembali lah, gitu loh. Perhatikan ya, perhatikan penempatan gambar, ya penempatan gambar. Kapan bonekanya? Ya, tidak Ya, kalau travel pakai ini aja. batas margin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita cukup aja mereview ya, kita kasih masukan-masukan biar, karena kita jujur juga Bu ya, kalau paper kita direview sama reviewer yang galak, kita kan kadang-kadang jengkel juga Ibu ya. Main reject, nggak dikasih kesempatan, ya, sial juga kita ketemu gitu. Nah, kita berharap lah kita mereview paper orang, kita kasih masukan, nanti juga kita paper kita juga direview dengan cara yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Kan biasanya apa yang kita tanam itu yang kita tuai Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Konsepnya begitu sih. Statement begitu. Mohon disusun kembali alur pembahasan secara sistematis. Perhatikan penempatan gambar, table, tidak melewati batas margin. Nah, karena di sini memang udah kelewat-lewat ya. Nah, ini udah lewat-lewat ini ya. Jadi biar diperbaikin aja sendiri ya. Nah, ini dia. Nah, implementasinya. Nah, implementasi ini kita nggak bisa paksakan lagi ya. Ya. Sebenarnya bisa kita kasih press sih dia. Sebenarnya paper ini mau kita reject, tapi kita kasih aja komentar ya. Saran saja ya, mohon untuk implementasi tentang hasil uji coba aplikasi, misalnya dengan menggunakan box misalnya. Box. Nah, memang begini. Apa yang bisa kita dapat ya? Berharap nanti dia masuk round kedua, papernya jadi lebih bagus gitu kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sebenarnya inti dari riset kita. Kesimpulan itu kuncinya cuma satu, Bapak Ibu ya. Kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah. Ini kan nggak ada menjawab rumusan masalah ini ya. Jadi kenapa? Karena di bab satunya nggak ada rumusan masalah yang dibahasnya. Jadi cukup kita buat seperti ini. Apakah, jadi pakai kata question saja ya. Apakah kesimpulan sudah menjawab rumusan masalah yang dibahas di pendahuluan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, memang enggak nyambung ini antara kesimpulan dan pendahuluannya. Dengan adanya nilai kriteria konsumen dari metode profil matching dapat menentukan calon konsumen. Wah, ini ceritanya A dibahas C, hasilnya Z ini ya. Dengan menggunakan dua metode ini dapat mempermudah perusahaan memutuskan kelayakan kredit. Nah, tadi kita sampai akhir pun kita enggak ketemu ya apa peran si profil matching, apa peran si Fajri Mamdani. Jadi kita kasih aja apakah kesimpulan sudah menjawab rumusan masalah yang dibahas di pendahuluan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kita kasih aja saran-saran positif, misalnya pastikan referensi yang digunakan terupdate ya. Terupdate kita kasih aja, jangan sering kita sebutkan kata 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Kita buat saja 2 tahun terakhir ya. Jadi dia berusaha bagaimana mencari penelitian terbaru itu saja. Nah, gitu loh. Oke. Dah, ya ini sudah review. Berarti kalau sudah mereview seperti ini, berarti kita sudah dapat gambar ini sebenarnya kualitas paper untuk menjawab yang namanya dari form yang di share tadi ya. Misalnya ini saya share kembali ya Bapak Ibu. Ini kan tadi sudah saya tahu nih gambaran seperti apa. Ini saya share-nya mana ini? New share. Saya minta yang Krumna ini. Saya share kembali. Nah, ini. Ya, ini kan sudah bisa kita jawab ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, coba saya memang
kemarin itu sudah kasih masukan ini sama pengelola jurnalnya untuk membuat standar linked itu. Wah, ini saya bingung ini. Bingungnya itu sangat baik sekali dengan sangat baik itu bedanya di mana begitu loh. Ya. Sedang itu saya paham lah. Ini buruk dengan buruk sekali itu kan wah kacau. Penulis itu kan tidak ada yang sampai buruk sekali ya kan begitu Bapak Ibu. Jadi nanti pengelolanya ini mungkin diganti nih ya. Ini kita jawab aja nih. Relevansi artikel dengan jurnal lah. Kita bisa lihat tadi ya relevansinya. Nah, kita nggak usah kasih kata buruk lah. Kita kasih kata sedang saja. Kalau mungkin di bahasa kita cukup ya. Kontribusi artikel terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sebenarnya buruk, tapi tidak apa-apa, kita kasih sedang saja. Kalau gini kan Ibu sudah subjektif ya Bu ya. Penilaian subjektif nih seperti ini Bu ya. Mungkin kalau Ibu hatinya lagi senang ya buatlah sangat baik ya. Kalau hatinya lagi dingin buatlah sedang buruk, sedang gitu ya. Pengorganisasian artikel, penulisan isi dengan kesesuaian isi template, metode penelitian dan pembahasan sebenarnya tidak nyambung ya. Masih banyak butuh polesan, kita buat sedang saja. Penulisan judul artikel, penulisan judulnya kita buat sedang saja ya. Kemudian penulisan abstrak, kita buat sedang. Penulisan pendahuluan menunjukkan masalah nih ya, masalah, metode pembanding. Ini tadi yang kita bahas ya, state of the metode-nya tidak dijelaskan. Penulisan metode peneliti, apakah memilih metode yang sudah ada dalam artikel yang dibuat? Ini juga tadi kita hanya melihat satu saja. Penulisan analisis dan hasil serta pembahasan. Tadi pembahasannya sudah kita lihat ya, masih butuh koreksian di sana sini. Penulisan simpulan, itu tadi Ibu bisa lihat ya, sebenarnya tidak menjerumuskan masalah. Ini bisa kita buat aja buruk, tapi tidak usah lah, kita kasih kesempatan. Berikan komentar, saran untuk penulis. Ini biasanya saya kosongkan ya. Ya biarlah saran itu nanti disampaikan ke editor. Biasanya kalau untuk editor saya kasih misalnya masukan seperti ini. Komentar sudah dilakukan pada artikel ilmiah gitu loh. Kemudian tinggal kita upload reviewnya ya. Ini upload file yang kita review tadi ya. Karena kita upload file, sudah saya simpan belum ya? Oke. Ini ada beberapa, saya simpan saja nih. Oke. Kemudian saya kemari lagi ya. Ini saya upload filenya. Kemudian di download. Ya, saya open. Film. Ini artikelnya tadi, kemudian oke. Ini kalau ada file lain tadi silakan ya. Saya tidak pakai file lain. Ini kalau mau diskusi silakan ya, saya tidak usah. Sebel ya saya. Iklan Bu. Ini Ibu udah nge-review nih panjang lebar Bapak Ibu. Ujung-ujungnya di deklan, gak usah di-review Bu. Capek. Ujung-ujungnya Oke, kemudian kita oke Kak. Oke, berarti walau koneksi saya nih. Oke, berarti sudah selesai proses reviewnya. Oke, ini saya pilih dulu. Itu saya pilih ya. Review refined, oke. Are you sure submit? Oke. This form error, error. Enggak komplit ya. Ini udah berhasil, udah komplit. Ini udah selesai. Berarti kalau proses review saya sudah selesai nih. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin Pak Mesran yang bisa saya sampaikan ya.